wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayantul Uzma, NIM 75, saya dari KKN IKDR Posko 87 IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi dan produksi pangan. Bagaimana penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Coba kamu bayangin deh kalau siang-siang terik, keringetan, rasanya haus banget. Terus jadi pengen minum yang dingin-dingin deh. Kalau nggak minum es kelapa atau nggak es campur. Kalau es campur, kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih banyak nata de coco. Duh, jadi ngiler. By the way, tahukah kamu kalau nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme yaitu bakteri? Nggak cuma nata de coco loh teman-teman, ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Jangan panik dulu. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen di sini nggak kayak agen FBI ya teman-teman, tapi berupa mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Bioteknologi memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar bioteknologi yang pertama yaitu fermentasi. Proses dasar yang digunakan untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara yang sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Contohnya yaitu pembuatan roti, tape, minuman anggur, tuak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu seleksi dan persilangan. Proses ini dilakukan dengan memanipulasi DNA yang dimana terdapat pada mikroba tanaman atau hewan agar menjadi mikroba tanaman atau hewan dengan sifat yang lebih baik, sehingga jika disilangkan akan menjadi sebuah bibit unggul yang baik untuk digunakan di kemudian hari. Contohnya yaitu kedelai muria. Prinsip yang ketiga yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses menumbuhkan atau memperbanyak jaringan hewan dan tanaman dan jaringan atau sel-sel yang ada di dalam laboratorium tanpa mendapatkan gangguan dari organisme lain. Contohnya yaitu kultur jaringan anggrek dan pisang. Prinsip yang keempat yaitu rekombinasi DNA. Proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain. Contohnya yaitu penyisian gen manusia pada bakteri Bacillus thuringiensis sehingga bakteri tersebut dapat memproduksi insulin. Nah, prinsip yang terakhir yaitu analisis DNA. Yaitu sebuah proses reaksi rantai polimerase sehingga dapat membuat kopi dan segmen DNA. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Contoh lainnya, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus, agen bioteknologis bagian yang kayak gimana? Artinya, makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya hanya diambil enzim atau DNA-nya saja. Oh iya, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggolongan bioteknologi. Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Apa saja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional atau tradisional yaitu yang pertama, menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Yang kedua, teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan sederhana. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional ini yaitu pembuatan tempe yang menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae dan pembuatan kecap yang menggunakan Aspergillus wenti. Selanjutnya, ciri-ciri dari bioteknologi modern. Yang pertama yaitu menggunakan sebagian-bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Kemudian yang kedua, teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan canggih. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Contohnya nih, bioteknologi modern yaitu bayi tabung, cloning, dan lain-lain. Di awal tadi udah disinggung ya beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan makanan dan minuman. Tapi, apakah cuma itu? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Yailah sendi. Intinya nih, bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan makanan dan minuman, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Biar kamu lebih mudah mengingatnya, coba lihat infografis ini deh. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan ya teman-teman, namun masih terus dikembangkan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya gak mungkin loh suatu saat kamu yang jadi penemu penggunaan bioteknologi lainnya. Makanya belajar yang rajin ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman video penjelasan dari saya? Sudah jelas kan? Sudah paham? Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.